Jadi organ BUMN itu dibedakan menjadi dua, satu persero, satu perum. Nah, itu kalian kalau bisa sepakat bahwa BUMN itu hanya dua, persero atau perum. Contohnya apa? Fadil gitu. Nah, berarti kalau dia persero, maka di depannya itu ada perusahaan perseroan dalam kurung Persero PT Fadil. Atau disebutnya adalah PT Fadil dalam kurung Persero. Gimana kalau Fadil itu adalah perusahaan terbuka? Maka tinggal ditambahkan PT Fadil dalam kurung Persero TBK. Nah, itu salah satu persero, salah satu BUMN. Yang kedua adalah perum. Contohnya adalah di sini siapa ya? Abian ya. Nah, itu ya perusahaan umum Abian atau perum Abian. Udah. Nah, kalau kaidah penulisannya itu demikian, benar dalam artian ya, itu termasuk kategori BUMN. Tapi gimana kalau ada suatu perusahaan yang di dalamnya ada saham negara? Kita ketahui contohnya apa? Indosat. Indosat BUMN bukan, tapi dia apa? Perusahaan negara. Kenapa? Karena ada saham milik negara. Jadi PT Indosat Terbuka. Nah, kita perlu hati-hati bahwa saat ini ada sekitar 29 perusahaan negara yang bukan BUMN. Dari Indosat, Bukopin, nah sekarang Indosat, Bukopin, Indosat, Bukopin, Antam, Timah, dan sebagainya. Itu ada 29. Nah, itu adalah perusahaan negara, tapi bukan BUMN. Nah, perusahaan negara, bukan BUMN, PT, dalam hal ini mirip dengan Persero. Organnya apa? Direksi, Dewan Komisaris atau Dekom, dan RUPS. Sedangkan BUMN yang perum itu organnya 3 juga. Direksi, Dewan Pengawas, dan Menteri. Nah, Dewan Pengawas ini di BLU ada Dewan Pengawas juga, tapi ya fungsinya mirip-mirip tapi kedudukannya berbeda. Sedangkan Menteri ini adalah Menteri BUMN. Kenapa? Karena berdasarkan PP 41 tahun 2003, kewenangan pembinaan dan pengawasan BUMN itu dialihkan dari Menteri Keuangan ke Menteri BUMN. Jadi menteri yang dimaksud dalam ketentuan itu pasti adalah Menteri BUMN. Nah, geser. Lanjut. Nah, ini masing-masing Persero dan Perum. Bedanya apa? Persero tidak terbagi atas saham, Perum tidak terbagi atas saham, Persero terbagi atas saham. Yang dikatakan Persero apabila 51% atau lebih. Kalau 50 atau 49% itu bukan Persero, tapi PT. Tapi kita bisa menggunakan frasa dia adalah perusahaan negara. Kenapa? Karena 50% sahamnya dimiliki oleh negara. Atau 49% sahamnya dimiliki negara. Bagaimana yang kalau satu lembar? Sama. Satu lembar saham, 1% atau 50% itu sama-sama hanya kepemilikan. Di mana itu ada kepemilikan negara, maka dia perusahaan negara. Perbedaan Persero Perum, tentu kalian bisa baca. Persero pasti mengejar keuntungan. Kalau Perum, selain mengejar keuntungan adalah penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Lanjut, Fadil. Nah, organ BUMN ya, ini tadi definisinya RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi. Kedudukan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas itu sama. Direksi, yang bertanggung jawab sepenuhnya itu direksi. Nah, direksi bisa orang profesional, bisa juga adalah dia adalah pegawai BUMN, sudah dalam tahapan VP, dia naik berdasarkan fit and proper test, dia diangkat sebagai direksi. Sama seperti ASN. ASN itu paling tinggi apa? Asumsikan dirjen lah. Kalau
kalau menteri itu adalah bukan ASN. Sama seperti direksi. Direksi itu bukan pegawai. Seperti itu. Nah, direksi antara Persero dengan Perum sama. Dewan komisaris dengan dewan pengawas sama. Ya, direksi yang dibentuk direksi atau dewan direksi. Jadi kalau undang-undang PT nyebutnya dewan direksi, kalau undang-undang BUMN direksi, itu sama. Sifatnya adalah kolegial. Jadi kalau Abian sama Fadil itu adalah direksi dalam BUMN, kita sebut direksi benar. Tapi begitu kita sebut Abian adalah direktur utama, Fadil direktur keuangan, ya itu nggak salah juga. Memang dia kalau disebut masing-masing maka individual, bukan kolektif. Siapa? Oh, direktur utama. Tapi agar saudara direksi hadir atau menandatangani perjanjian, maka bisa dua-duanya tanda tangan. Tapi kalau hanya dipanggil gitu, hanya yang diundang hanya direktur utama, agar saudara direktur utama Abian sebagai direktur utama hadir mewakili, ya Abian aja yang hadir gitu. Itu direksi. Nah, jabatan direksi dalam satu organisasi berapa banyak? Tergantung sesuai kebutuhan. Kalau hanya dengan 2 bisa jalan, 1 direktur utama, 1 direktur keuangan atau direktur operasi. Tapi kalau memang harus butuh 5 atau 10, ya sesuai dengan persetujuan RUPS. Nah, kalau Dewan Komisaris, ini ada yang menarik. Dewan Komisaris itu biasanya adalah perwakilan dari pemegang saham. Jadi kalau BUMN itu pemegang sahamnya adalah mayoritas negara, maka sebagai Dewan Komisaris ya mungkin adalah pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 di pemerintahan sebagai Dewan Komisaris. Nah, itu dinamakan komisaris tersebut bisa sebagai komisaris utama, bisa sebagai komisaris saja. Nah, ada namanya komisaris independen, yaitu komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham maupun dengan direksi. Itu namanya komisaris independen. Sesuai tata kelola dibersyaratkan bahwa komisaris independen itu minimal 20%. Kalau komisarisnya 5, maka minimal 20. Minimal 1 orang, sorry. Boleh enggak 2? Boleh. Cuma konsekuensinya akan mengurangi alokasi komisaris dari pemegang saham. Nah, ini juga perlu pertimbangan. Perlu komisaris independen atau komisaris yang berafiliasi dengan pemegang saham. Itu. Kalau RUPS atau menteri, sama ya. RUPS itu dalam artian menteri BUMN, namun juga bisa menteri BUMN dengan pemegang saham yang lain. Nah, Menteri BUMN sendiri bisa dikuasakan kepada wamen ataupun pejabat eselon 2 ataupun pejabat eselon 1. Pun demikian Menteri itu bisa didelegasikan ke wamen atau pejabat eselon 1, eselon 2. Lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan di grup chat ya. Nah, ini penjelasan detailnya terkait dengan kedudukannya, organ paling tinggi, kewenangan, segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Lanjut. Nah, ini wewenang RUPS antara lain ini ada di pasal 14 Undang-Undang 19 tahun 2007, pengangkatan dan pemberhentian, rencana anggaran perubahan anggaran dasar, laporan keuangan, rencana penjualan aset, pemberian jaminan utang dan pertanggungjawaban BOD. Nah, ini rutin yang dalam artian rutin itu belum tentu 1 tahun sekali. Sama seperti BOD yang diangkat, itu masa kerjanya 5 tahun. Nah, bolehkah sebelum 5 tahun diberhentikan? Boleh, tergantung dari pertimbangan dari RUPS. Seperti itu. Anggaran dasar, boleh nggak setiap tahun? Boleh. Kenapa? Kalau memang ada penyertaan modal setiap tahun, maka
seharusnya setiap tahun dilakukan perubahan. Kira-kira demikian. Lanjut. Nah, RUPS itu berupa rapat, kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual, sama seperti ekuitas ya, aset dikurangi liabilitas adalah ekuitas residual. Jadi kewenangan yang diatur itu adalah kewenangannya direksi apa, kewenangan dewan komisaris apa. Nah, yang tidak diatur itulah kewenangan dari RUPS. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada organ lain, misalkan saja kepada Dewan Komisaris. Contohnya apa? Dalam tata kelola yang baik, GCG itu untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan SAK, maka harus diaudit. Yang menunjuk audit itu diatur bahwa RUPS. Namun kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Oke, saya menyetujui Fadil sebagai angkutan publik dan KAP 4 kelas manajemen aset 4 untuk mengaudit PTA. Memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran honorarium. Nah, itu contoh salah satu delegasi yang sering ada. Jadi RUPS itu hanya menyetujui penunjukannya, honornya tanggung jawabnya Dewan Komisaris. Lanjut. Nah, ini tadi pertanyaan menarik, Pak. Dalam Undang-Undang KUHP itu Dewan Komisaris bukan sesuatu keharusan. Ya, memang dijelaskan di situ. Cuma KUHD itu bukan hanya mengatur sebuah PT. Nah, karena kita berbicara PT, kita berbicara BUMN, maka kita sepenuhnya tunduk Undang-Undang 40. Kenapa? Undang-Undang 40 itu semacam lex spesialis. Bahasanya kan ada 3 ya, bahwa undang-undang terkini atau undang-undang khusus yang mengatur maka dia yang berlaku. Maka kita tunduk pada Undang-Undang 40 tahun 2007. Jadi sebuah organ perusahaan itu harus ada RUPS, ada Dewan Komisaris, dan ada direksi. Ya, meskipun direksinya satu, Dewan Komisarisnya satu. Atau meskipun satu direktur dan satu komisaris, itu harus tetap ada. Apakah ada perusahaan semacam itu? Ada. Apakah itu BUMN? Iya. BUMN yang seperti apa? Ya tentunya BUMN dalam konteks restrukturisasi yang perlu efisiensi, maka hanya satu direksi dan satu komisaris. Lanjut. Nah, ini tata kelola Dewan Komisaris. Secara detail kalian bisa baca searching ya peraturan. Ada namanya Keputusan Menteri Keuangan 505 tahun 2020. Di situ ada tata kelola bukan hanya komisaris, tapi termasuk RUPS, direksi, dan prosedural bagaimana operasionalisasi sebuah badan usaha milik negara, khususnya Persero. Dewan Komisaris itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi kalau direksi, dia bisa mewakili diri sendiri. Dirut bisa, direksi bisa, direktur keuangan bisa, ataupun kolektif. Tapi kalau Dewan Komisaris itu kolektif kolegial. Jadi sesuatunya berdasarkan keputusan. Seperti itu. Jadi nggak ada yang dituntut itu hanya komisaris independen atau komisaris utama. Beda dengan direksi. Direksi bisa aja direktur keuangan, direktur operasi, direktur utama, atau seluruh direksi. Kenapa? Ya, kalau bahasa Jawa, bahasa kerennya kong kali kong ya, bersepakat bersekongkol itu satu direksi, ya mereka semua bisa terkena. Tapi kalau hanya oknumnya
saja. Misalkan direktur operasi atau direksi keuangan, ya berarti tuntutan itu satu aja. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tugas utama Dewan Komisaris, bertanggung jawab dalam pengawasan. Nah, ini salah satunya bagaimana mengurangi agensi problem. Jadi dia melakukan pengawasan. Apa yang sudah disepakati ditetapkan oleh RUPS, dia memastikan itu berjalan. Contohnya apa? Kalau kita satker, ada APBN. Udah ditetapkan APBN, pagunya berapa, belanjanya berapa. Nah, itu harus taat tuh. Siapa yang melakukan kontrol? Pimpinan organisasi maupun APIP, inspektorat. Tapi kalau perusahaan, ada namanya RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Berdasarkan RJP 5 tahunan. Nah, RKAP yang sudah ditetapkan RUPS itu, nah, dikawal, dilaksanakannya oleh direksi. Yang mengawal siapa? Adalah RUPS. Adalah Dewan Komisaris. Maaf. Nah, contohnya pengawalannya seperti apa? Memberikan nasihat. Pandemi kemarin 2020 pasti akan ada penyesuaian. Kalau suatu badan usaha dia yang terdampak pandemi, maka mau nggak mau dia harus melakukan pengajian kembali RKAP-nya. Nah, di sini Dewan Komisaris bisa berperan. Ini ada pandemi yang belum tahu selesainya kapan. Berdasarkan analisis kami, perusahaan ini terdampak cukup parah terhadap pandemi. Mohon agar saudara direksi melakukan pengkajian terhadap dampak pandemi tersebut terhadap RKAP 2020. Nah, ini contohnya Garuda. Kenapa? Ya jelas, tanpa ada pergerakan person dari satu daerah ke daerah lain, ya pesawat nganggur kan, nggak ada pendapatan, nggak bisa jalan. Nah, itu akhirnya jadi direksi melakukan review. Nah, meskipun seharusnya direksi tanggap. Wah, kami harus melakukan pengkajian terhadap RKP yang sudah ditetapkan. Kenapa? Ini pandemi. Nah, itu bisa saja. Cuma actingnya Dewan Komisaris bisa di situ. Lanjut. Nah, kewajiban Dewan Komisaris, nah ini sesuai tata kelola, kalau rapat harus ada risalahnya, terus melaporkan secara rutin kepada pemegang saham. Sama seperti tugasnya. Loh, triwulan melaporkan, saya telah memberikan nasihat kepada direksi demikian. Nah, nanti di cross check, direksi sudah melaksanakan atau tidak, kira-kira demikian. Lanjut. Nah, wewenang Dewan Komisaris ini bisa kalian baca, kalau nggak jelas kalian silakan bertanya. Lanjut. Ini Dewan Direksi atau direksi sama ya, bahasanya dia adalah kolektif kolegial, jadi bisa dirut direktur keuangan, direktur operasi atau direktur SDM itu adalah Dewan Direksi. Nah, tapi kalau perorangan ya dia penyebutannya tunggal. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan persero. Jadi dia bertanggung jawab penuh pada operasionalisasi persero, termasuk mewakili perseroan di luar maupun di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, baik direksi maupun Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh oleh RUPS. Jangka waktu periode masa kerjanya direksi Dewan Komisaris itu 5 tahun. Jadi nanti berdasarkan evaluasi dia bisa diangkat kembali 1 kali periode. Bisa nggak Dewan Komisaris diberhentikan sebelum 5 tahun? Bisa. Jadi banyak kalian membaca berita Kementerian BUMN memberhentikan dan mengangkat kembali saudara A sebagai direksi. Nah, apakah kalian lihat itu 5 tahun ternyata belum 5 tahun? Bisa saja. Nah, itu ada alasan pertimbangannya. Lanjut.
peran direksi, dia adalah sebagai nyawa perseroan. Nah, seorang direksi yang dia risk adverse, menghindari risiko, ya bisa jadi dia aman. Dalam artian para karyawannya dia yang bekerja mati-matian. Dia tidak berani mengambil risiko, ya dalam artian ada tuntutan lebih kepada dari pemegang saham, mungkin dia akan menghindari. Cuma ya itulah dia agensi problem tadi. Saya hanya 5 tahun. Kalau 5 tahun. Kalau 1 tahun, ngapain saya harus ngambil risiko? Kalau sebuah proyek yang saya ajukan, meskipun sudah dikaji, ternyata gagal, saya bisa dipecat sewaktu-waktu. Nah, itu yang risk adverse. Kalau yang risk taker, pemegang saham bilang, kamu bikin jalan tol di Sumatera, bikinlah jalan. Konsekuensinya, ya perusahaan bisa berdarah-darah, utangnya menggunung, cuma ya apa di jalan tetap dijalankan. Nah, dari sisi pemegang saham, dia sudah berani mengambil risiko tersebut. Ini tergantung dari perusahaannya, tergantung dari pemegang sahamnya. Apakah mau mempertahankan atau mengganti dengan yang lain. Karena itu tadi, masa jabatan dari direksi itu 5 tahun. Lanjut. Ini tata kelola perusahaan, ada transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Aturannya kalau BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu KMK 505 tahun 2020. Lanjut. Nah, fungsi utama direksi, fungsi manajemen, dan fungsi representasi. Di sini adalah manajemen, dia memimpin perusahaan. Representasi dari sini adalah mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Lanjut. Tugas tanggung jawab direksi, ini direksinya sama. Lanjut. Nah, intra-vires direksi. Selama direksi menjalankan tugas sebagaimana seharusnya, maka sudah selayaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Jadi, selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin BJR, Business Judgment Rule. Sedangkan bagi tindakan direksi yang merugikan perseroan, dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh sebagai tindakan perseroan. Jadi direksi bertanggung jawab sebagai pribadi. Contohnya apa? Seandainya saja dalam anggaran dasar diatur bahwa setiap penyertaan dengan nilai di atas 1 miliar harus memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Ternyata ada rencana bisnis yang mengharuskan perusahaan membentuk JO, Joint Operation atau Joint Venture, di mana komitmennya adalah 1 miliar 100. Dia langsung aja, tanpa minta persetujuan. Nah, itu adalah ultra vires. Kenapa? Dia tidak bertanggung jawab, dia bertindak di luar batas kewenangannya. Jadi kalau nanti ada permasalahan terhadap joint venture tersebut yang akan mengalami kerugian, dia dapat dituntut. Nah, kalau seandainya saja ternyata dia meminta persetujuan Dewan Komisaris, nah, Dewan Komisaris mengkaji, memberikan nasihat, bla bla bla, ternyata setelah berjalan ternyata tidak memberikan keuntungan, nah dia tidak dapat dituntut. Kenapa? Dia sudah melaksanakan doktrin BJR. Jadi dia kerugian tersebut adalah kerugian perusahaan.
Lanjut. Nah, tindakan ya, ada intrafair, ultrafair, fiduciary duty of care, dan business judgment rule. Nah, ini bahasa-bahasa hukum yang ada di interpretasi PP 40 tahun 2007. Kalian baca sekilas saja apa yang dimaksud dengan fiduciary duty of care, dan business judgment rule. Lanjut. Nah, dah. Kira-kira demikian. Jadi ini adalah organ BUMN itu konsepnya tutik. Jadi ada 2 board. Apa itu? Board of Director dan Board of Commissioner. Ada badan usaha yang one tier board. Ada. Contohnya LPI, lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang 2 tahun 2009. Itu adalah one tier board. Mana direktur eksekutif yang seolah-olah direktur utama, dia membawahi direktur pelaksana, dia juga sekaligus ketua dewan direktur. Jadi yang membawahi dewan direktur. Jadi seolah adalah CEO dan juga sebagai komisaris utama. Nah, itu one tier board. Bagaimana konteksnya objek KND lainnya? Ada BPJS, ada LPS, ada LPI, ada LPS, Bank Indonesia, ada PTNBH. Nah, kalau PTNBH itu ada namanya Majelis Wali Amanat. Ketua MWA, Majelis Amanat PTNBH itu siapa? Dulu ex officio ya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sekarang sudah digabung menjadi Mendikbud dan Ristek. Maka ex officio bisa jadi ketua MWA dari PTNBH adalah Pak Nadiem. Kira-kira demikian. Organ MWA itu kalau nggak salah berdasarkan statut ada 9. Jadi ada perwakilan dekan, rektor, perwakilan mahasiswa, kira-kira itu. Organnya PTNBH sendiri ya ada MWA, ada rektor, ada dekan. Terus kalian bisa lihatlah secara detail organnya itu seperti apa. Ya, berbeda. Jadi kenapa pengetahuan, jadi bentuk-bentuk organ suatu badan usaha yang mengelola KND pun tidak sama. Yang dapat digeneralisir adalah BUMN, PT. Karena BUMN sebagai persero, dasarnya Undang-Undang BUMN, dan berkiblat juga pada Undang-Undang PT. Itu materi yang dapat saya recap kembali atas paparan yang telah saya share. Silahkan rekan-rekan kalau ada pertanyaan sebelum nanti kita diskusi terkait dengan soalnya. Izin bertanya, Pak. Siap, silahkan. Ini siapa tadi, ini? Saya dari Silva Maulya, absensi 4. Ya. Tadi kan Dewan Direksi itu diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan RUPS itu kan yang didengar terlebih dahulu pasti yang memiliki saham lebih tinggi. Misalnya pemerintah. Bagaimana kalau yang dipilih pemerintah itu orang yang tidak memiliki orang yang tidak memiliki kompeten dan memiliki kepentingan lain? Apakah Sebentar, saya tak pindah laptop dulu. Sebentar ya. Kalau memang nanti
Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Bentar, saya bingung-bingung ini. Ada 3, ada 4. Sebentar ya, saya sambil rekap absen dulu daripada lupa. Gimana dia? Izin bertanya Pak, diulangi ya. Kan tadi Ya. tuh Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan RUPS itu kan yang didengar lebih dahulu tuh pasti yang memiliki saham lebih tinggi, misalnya pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah itu memilih orang yang tidak berkompeten dan memiliki kepentingan lain? Apakah pendapat pemegang saham lain yang kontra terhadap keputusan pemerintah tadi bisa didengar dan dipertimbangkan? Atau hanya mengikuti yang memiliki saham terbesar saja, Pak? Terima kasih. Jadi keputusan yang diambil dalam suatu forum itu biasanya 60% dari yang hadir, 2/3 dari yang hadir. Jadi kalau misalkan saja pemegang saham pemerintah itu 51%, ya dia bisa mengusulkan. Tinggal nanti sisanya itu setuju atau tidak. Seperti itu. Nah, dalam kenyataannya kalau nanti ternyata yang dipilih itu enggak kompeten, ya berdasarkan evaluasi bukti faktual yang nyata, ya tinggal diberhentikan, diangkat yang lain lagi. Seperti itu. Nah, keputusannya, pemerintah itu semacam memiliki hak veto. Dia bisa menyetujui dan bisa mengusulkan. Meskipun kepemilikannya kurang dari 51%. Hanya kepemilikan 1%, 1 lembar, atau karena dia adalah hak istimewa, ya dia bisa menyetujui atau mengusulkan DERA gitu. Ada semacam hak veto. Ini setuju atau tidak. Kalau pemerintah nggak setuju, ya yang pemegang saham mayoritas harus cari yang lain yang biar diterima oleh pemerintah. Apalagi kalau pemerintah mayoritas, ya biasanya yang putih. Gitu. Meskipun ada yang menolak ya, kalau yang menolak cuma 10% tapi 90% setuju, ya otomatis jadi juga kan. Baik Pak, terima kasih jawaban.
Siap, yang lain silakan. Izin bertanya. Ya, Aim. Oke. Kabar kamu? Pak. Oke, jadi mungkin kan di kelas ini tuh calon pejabat negara ya. Di antara anak ini bakal ada yang jadi Dewan Komisaris gitu, Pak. Pengen nanya, kalau buat pejabat negara yang bakal jadi Dewan Komisaris, kayak kejadiannya Pak Rahmadi Mulwanto ya, kalau nggak salah, PT Inti, itu tuh bakal diberhentikan jadi PNS atau enggak ya? Terus kalau misalnya gaji, berarti dia double ya Pak, gajinya. Sama yang memilih pejabat negara buat jadi Dewan Komisaris itu siapa ya Pak? Terima kasih. Saya. Jadi kita nggak menunjuk salah satu nama ya. Maksudnya Aim aja lah. Dia adalah pejabat eselon 2 di Kementerian Keuangan. Kita berbicara di Kementerian Keuangan ya. Ya. Mbak. Sebelah. Ya, mohon maaf kalau suaranya double-double. Udah di-mute belum? Oh, udah. Jadi misalkan Aim adalah sebentar. Ya, mohon maaf ya, terdistraksi. Jadi asumsikan Aim adalah pejabat eselon 2. Jadi jumlah BUMN itu terbatas. Sedangkan pejabat Kementerian Keuangan itu cukup banyak. Kegiatan PMO yang di tadi kan saya iseng saya klik ya itu ternyata di Nah, itu terbatas. Jadi tidak semua pejabat eselon 2 itu bisa dicalonkan sebagai komisaris. Nah, ada suatu kriteria yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maupun Biro SDM. Direktorat KND maupun Biro SDM. Mana-mana yang akan bisa diusulkan sebagai calon. Kenapa diusulkan? Karena yang mengangkat itu beberapa BUMN itu rupsnya adalah Kementerian BUMN. Jadi nanti Kementerian Keuangan mengusulkan Aim di BUMN A sebagai calon komisaris. Ya, balik lagi ke pertimbangan dari Kementerian BUMN sebagai rups. Kalau ternyata posisi komisaris saat ini sudah optimal di BUMN A, mungkin Aim terkatung-katung nih. Kayak seorang laki-laki yang menyatakan cintanya pada wanita, ya udah dianggurin aja gitu. Nggak ditolak, nggak disetujui. Kenapa? Ya belum diangkat. Tapi bisa jadi si Dera begitu diusulkan langsung diangkat keputusannya. Nah itu sepenuhnya keputusan di RUPS Kementerian BUMN. Nah tidak semua ya. Jadi dari 100 mungkin yang diusulkan cuma 20. Terus yang kedua, sebagai komisaris itu akan dapat honorarium. Itu nilainya udah pasti. Kalau gaji direksi itu 100 juta, maka honorarium yang diterima adalah 45 juta. Itu di luar gaji dan tunjangan kinerja sebagai pejabat negara, sebagai pejabat struktural. Itu. Tapi itu yang pasti, direksi maupun Dewan Komisaris itu memiliki kewajiban. Itu kan hak yang diperoleh. Jadi kewajiban
dalam rangka memberikan nasihat, melaporkan kepada pemegang saham harus ditunaikan. Jadi tidak asal terima menerima haknya saja. Karena komisaris itu penugasan, ya jadi itu ya, ada dua pendapatan yang diterima, satu gaji sebagai PNS dan honorarium sebagai komisaris. Statusnya sebagai ASN, PNS tetap sama. Jadi dia tidak akan diberhentikan. Jadi bisa jadi begitu nanti dia misalkan saja bukan lagi direktur di suatu unit karena tidak relevan dengan bisnis BUMN, maka dia bisa digantikan. Jadi semacam-macam ex officio digantikan. Digantikan itu bisa diberikan jabatan di komisaris yang lain, juga bisa dihentikan. Seperti itu. Nah, kapan itu berakhir jabatan? Ya setelah 5 periode, atau diberhentikan, atau dia kalau pensiun. Jadi kalau sudah 60 tahun, otomatis dia akan diberhentikan. Karena ketentuannya demikian. Akan diganti oleh yang lain. Begitu, Aim. Ya, terima kasih, Pak. Yang lain silahkan. Izin bertanya, Pak. Siap. Oke. Silahkan, Rahma. Oke. Untuk intravirus direksi tadi, Pak, kalau misalkan direksi itu bertindak di luar wewenang anggaran dasar dalam kondisi mendesak, tapi tindakannya itu memberi keuntungan buat perusahaan, itu apakah dikatakan sebagai suatu pelanggaran juga, Pak? Iya. Jadi nanti akan audit itu pasti akan audit itu ada 3 ya secara umum, 4 lah. Audit atas laporan keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, dan audit atas PKBL. Nah, kepatuhan itu nanti pasti akan kena tuh. Bahwa tindakan direksi di mana dia tidak merugikan tapi memberikan kontribusi tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan saja tanpa ada. Nah, pasti itu akan jadi temuan. Nah, itu akan menjadi catatan juga. Jadi ada baiknya tetap ya, karena direksi itu kan sebenarnya dia nggak bisa kerja sendiri ya, pasti akan ada supporting bawahnya. Ya kebetulan aja dia tidak merugikan. Nah kalau merugikan, tanggung jawabnya direksi lah. Nah untuk memastikan kita nggak tebang pilih ya, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan harus sesuai dengan ketentuan. Banyak perusahaan yang merugi, tapi apakah direksinya dipersalahkan? Enggak. Kenapa? Karena sudah dilakukan sesuai dengan konteks BJR, Business Judgment Rule. Seperti itu. Halo, Rahma putus ya atau saya yang putus? Iya Pak, katanya hidup Rahmanya keluar Zoom. Oh gitu. Ya, kira-kira demikian ya. Jadi tetap akan adanya potensi temuan oleh audit. Lanjut. Halo Pak Hadi. Hari lanjut apa lagi Pak Hadi?
dari BPKP minta di Japri aja dokumennya, draft dokumen yang mau disampaikan oleh bagian aviasi itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Chandra ada kan? Oh, siapa? Silakan. izin bertanya, Pak. Ya, Apakah Dewan Direksi itu dapat merangkap jabatan, Pak? Apakah dapat. Jadi Dewan Direksi itu dapat merangkap jabatan, tapi yang tidak menimbulkan benturan kepentingan. Apa itu benturan kepentingan? Ya, misalkan ada konflik of interest. Dia dewan komisaris, namun juga direksi di suatu perusahaan kompetitor. Nah, itu menimbulkan benturan kepentingan. Tapi kalau nggak menimbulkan benturan kepentingan, boleh. Terus, dewan direksi, tadi pertanyaannya apa? Dewan direksi atau dewan komisaris? Maaf, bila. Dewan Direksi, Pak. Dewan direksi. Dewan direksi itu biasanya tidak boleh merangkap ketentuannya rangkap jabatan. Jadi tidak boleh merangkap sebagai direksi pada perusahaan lain. Jadi kalau bila diangkat sebagai dirut di BUMN A, terus diangkat lagi sebagai dirut atau komisaris di PT B yang kompetitornya perusahaan BUMN itu nggak boleh. Jadi terus bila juga nggak boleh menjabat sebagai anggota DPR atau pejabat negara. Jadi tadi kalau sebagai direktur PKN STAN dan juga sebagai direktur BUMN itu nggak boleh. Jadi harus salah satu. Jadi caranya kalau udah diangkat gimana? Ya salah satu harus mengundurkan. Kalau sementara ini jabatan bila adalah direktur PKN STAN, kemudian ternyata diangkat sebagai direktur Pertamina gitu ya. Ya bila akan mengajurkan pengunduran diri Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan saya mengundurkan diri karena diangkat sebagai direktur Pertamina. Seperti itu. Nah, begitu diangkat, otomatis udah cut off-nya, tidak lagi bertanggung jawab sebagai direktur STAN, meskipun keputusan pemberhentiannya belum turun. Seperti itu. Udah begitu diangkat, udah seolah-olah ke yang baru. Jangan tak bisa ke lain hati ya. Ya udah. Kalau udah memutuskan ya udah di yang baru. Yang lama ya meskipun masih ada rasa aduh besok lagi gajian nih, besok lagi THR, saya masih ke sana lah. Nah, itu nggak boleh. Itu udah diangkat, diambil sumpah di tempat yang baru, udah forward, maju ke depan. Yang belakang ya udah tinggal kalau kita memiliki kewajiban, ya kita harus tunaikan. Tapi haknya nggak kita peroleh. Kira-kira demikian. Misalkan saja bila masih ada memiliki kewajiban pajak di perusahaan lama gitu ya, ya itu dibayar dulu. Tapi haknya yang diperhitungan baru itu udah nggak boleh diterima. Udah bergeser ke perusahaan yang baru. Pak, terima kasih, Pak. Sama yang lain? Yang bertanya, Pak. Siap. Itu tadi saya kurang ngerti maksudnya sifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu gini. Kamu kelompok sama siapa, Petri? Kamu satu kelompok sama siapa nih di manajemen KN? Dengan Indah, Pak. Dengan Indah. Nah, ya kalau misalkan nih kamu dan Indah ada tugas dari dosen, dari saya, ternyata kamu hanya kontribusi 40, Indahnya 60%. Contoh sederhana, ada 10 soal, kamu hanya mengerjakan 4, Indah 60 soal. Nah,
Nilainya itu bukan nanti kalau kamu 100 kamu dapat 40, Indah dapat 60, tapi dua-duanya dapat 100. Nah, itu kolektif kolegial tuh, satu paket. Semuanya hanya sama. Jadi apapun hasilnya, keputusannya dari direksi maupun dewan komisaris, yaitu satu paket. Seperti itu, kolektif kolegial. Dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Kenapa kamu 40? Kenapa kamu Indah 60? Nggak bisa. Demikian. Terima kasih, Pak. Ya, begitu ya, Patrick. Contoh sederhananya demikian. Kalau dalam suatu direksi ya tergantung pertujuannya, pertanggungjawabannya atas suatu proyek. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Komang. Ini terkait tindakan direksi yang fiduciary dati itu, Pak. Kan dijelasin, ya itulah. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepala direksi untuk mengelola perseroan terbatas lazim. Maksudnya terbatas lazim itu apa, Pak? Dan yang nggak lazim itu gimana maksudnya? Nggak paham, Pak. Itu definisi yang saya kutip ya, secara penjelasan nanti saya bantukan narasinya seperti apa, karena saya belum terus terang belum jadi direksi, Mas. Jadi saya belum tahu. Sebatas sependek pengetahuan saya, yang lazim itu adalah ya best practice-nya seorang direksi, kewenangan dan tugas fungsinya apa. Misalkan saja, kalau ternyata seorang direksi itu lazimnya hanya boleh dibantu seorang staf ahli, terus ternyata dia dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu 10 orang staf ahli, ya itu enggak lazim. Kira-kira demikian. Kenapa? Staf ahli itu kosnya cukup besar. Kosnya cukup besar. Kenapa enggak memanfaatkan direksi ataupun pegawai di bawahnya? Kenapa harus staf ahli? Padahal diatur hanya staf ahli itu lazimnya satu, boleh mengangkat seorang staf ahli dengan jangka waktu kontrak 1 tahun. Ternyata staf ahlinya direksi ada 10, kontraknya setahun diperpanjang. Nah itu enggak lazim tuh. Kira-kira seperti itu. Fiduciary dati. Itu sependek pengetahuan saya ya. Kalau silakan ada koreksi, saya terbuka ya. Terus terang sependek pengetahuan saya demikian. Tapi kalau ada masukan yang lain silahkan. Atau nanti saya coba bantu cari penjelasan setelah kuliah ini selesai. Baik Pak, terima kasih. Kita sampai jam berapa? 15.30 ya, 16.30 ya. Iya, Pak. Jadi udah terpotong soalnya. Ada yang lain? Izin, Pak. Siap. Saya belum mengerti, Pak, yang kewajiban Dewan Komisaris poin 2 itu, Pak, yang melaporkan kepada persero mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada persero tersebut dan persero lain. Itu dimaksudkan si Dewan Komisarisnya itu harus punya saham di perusahaan tersebut, Pak. Gimana, Pak? Enggak. Jadi kalau ada kepemilikan saham, dia harus melaporkan. Tapi kalau enggak ada, ya dilaporkan aja. Tidak ada gitu. Jadi misalkan saja komisaris di perusahaan A untuk tata kelola, ya Anda tetap lapor. Saya tidak memiliki
kepemilikan saham pada perusahaan ada. Jadi lapor menyatakan laporlah. Kenapa? Kan saya nggak, cuma bukti tertulis bagi si asesor itu kan nggak ada. Mana buktinya kamu tidak? Tapi kalau dengan adanya laporan, ya sudah, oh ada kepemilikan saham seperti itu. Kalau ada dilaporkan, kalau nggak ada ya dilaporkan tidak ada. Kira-kira demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Tadi saya tangkap Pak Dijen lebih cenderung BUMN sih Pak. Pak Dijen kan maunya minta ada untuk mengakses kalau dia terus ke Garuda atau melalui Renat. Melalui Renatnya entah itu UBK atau BUMN gitu kan. Iya. Nah, itu kan mereka nggak lengkap. Lanjut, pertanyaan yang lain. Mau itu secara komprehensif seperti yang waktu pelaksanaan BPN dulu. Ayo, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, terkait dengan soal latihan tadi, kalian kerjakan satu kelompok ya. Kalian tuliskan jawabannya bisa di Word, bisa di paparan terkait dengan hasil diskusi kalian. Jadi ada sebuah cerita dan ada beberapa hal yang harus kalian jawab setelah hasil diskusi. Nah, tadi sih saya merencanakan kita kuliah hanya 1,5 jam, 1 jamnya kalian mengerjakan dan dikumpulkan. Tapi ternyata kuliah kita mundur hampir sejam. Dari jam 3. Nah, sekarang udah jam 4 kurang 7. Nggak mungkin dalam waktu 30 menit kalian selesai. Gimana kalau mengumpulkannya tugas kelompoknya itu besok paling lama jam 22. Ada yang keberatan? Ayo, siapa yang keberatan? Keberatan, Pak, terlalu lama. Nanti aja. Gimana? Nanti latihannya akan dibahas nggak, Pak? Hah? Nanti hasil jawabannya akan dibahas. Jangan nantilah. Enggak, maksudnya itu kapan tahu, kapan waktu nanti akan dibahas atau ya, kalian kalau by request bisa, baik di jam kuliah atau di luar jam kuliah ya, tinggal diatur aja sih. Paling bahas itu nggak sampai 40 menit kan, buka Zoom yang free aja bisa. Saya ikut kalian aja. Tapi jangan nanti dibahas, tapi kalian belum submit hasilnya ya. Siap. Oke, jadi Koma nggak keberatan kalau besok Jumat 22 masing-masing kelompok submit. Yang lain? Yang setuju siapa deh sekarang? Yang setuju. Besok paling lama. Ya, lebih cepat kalian lebih baik. Yang setuju siapa?
Loh ini gimana? Yang keberatan siapa? Yang setuju siapa? Nggak ada yang jawab ini. Aduh. Kalian harus punya pendirian ya. Jadi jangan ikut yang lain. Kalau katakan tidak, tidak. Kalau katakan iya, iya. Seperti itu. Orang nggak akan berpandangan kalau kalian menentang suatu keputusan, misalkan seperti itu. Orang akan menilai pasti yang penting kalian punya sikap. Jadi melihat itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saja suara kalian itu berbeda dengan yang lain. Yang penting kalian punya sikap. Nah, itu akan sebagai untuk melatih kalian untuk mempunyai posisi. Jadi kalau kalian katakan tidak, tidak seperti apa? Alasannya apa? Katakan iya, misalkan saja setuju, ya sudah katakan aja seperti itu. Gitu. Ya bisa saja sih kalian berpendapat, misalkan saja Komang setuju Pak, bila ikut aja gini, saya setuju Pak pendapatnya Komang, ya nggak apa-apa juga, tanpa harus menjelaskan lebih lanjut setuju atau tidaknya. Nah, mengikut orang lain kan sebenarnya kalian sudah berpendapat. Gitu. Itu ya, belajar berlatih karena memang pendapat itu kadang-kala kalau nggak disuarakan, diutarakan akan sulit kita menilai ini anak seperti apa sih. Dia setuju atau dia menolak, nggak tahu ini. Itu akan susah. Kalau orang Jawa itu nanti ditanya, kamu mau berkarir atau menikah? Diam aja, bingung. Jawab aja. Ya, saya ingin menikah, tapi saya ingin berkarir juga loh. Tinggal dicari solusinya. Tapi kalau diam nggak ada solusi itu. Kira-kira demikian. Ya. Belum tentu apa yang jawaban yang berbeda itu dianggap deadlock atau buntu. Dengan adanya suatu jawaban, maka akan ada suatu solusi. Tidak ada suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Kira-kira demikian. Oke, sepakat ya? Izin, Pak. Takut Pak, taruhan nilai. Maksudnya taruhan nilai apa ini, Pak Budi? Salah ngomong, Pak. Ya, siapa tadi yang Izin, Pak. Siapa ini? Usman. Kalau saya usul hari besok jam 23, Pak. Hari Kamis pukul 23. Ya. Boleh. Saya sih nggak merekomendasikan ya. Kenapa? Kalau nanti kalian sampai 23, takutnya kalian begadang, nanti nggak bisa sahur. Itu aja sih. Makanya kalau bisa 22 ya masih tolerable lah. Kalau kalian maksimal 22 masih bisa istirahat dan masih bisa bangun sahur. Itu aja sih. Karena pengalaman saya semakin malam tidurnya bangun sahur akan semakin sulit. Itu saja sih. Tapi kalau Gusman mengusulkan 23 saya nggak keberatan. Itu aja. Tapi kalau bisa lebih cepat akan lebih baik. Izin, Pak. Ya, Chandra. Kalau misalkan hari Jumat jam 12 malam gimana, Pak? Boleh. Jadi Jumat berarti kan besok kan. Berarti 24 jam lebih ya. Pokoknya sebelum hari Sabtu gitu kan. Ya, nggak apa juga. Itu tadi pertimbangan saya. Jangan sampai nanti kalian begadang, tapi ternyata kalian yang puasa kesulitan untuk bangun sahur. Itu aja sih. Itu Masih, pertimbangan Pak, sudah kebiasaan. Oh ya sudah. Oke, silahkan ya.
Saya tapi tidak merekomendasikan, kalau kalian tetap hari Jumat 24 nggak apa-apa. Oke. Itu ada yang lain? Berarti itu udah mewakili ya, sepakat ya? Chandra, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Setuju Chandra, Pak. Chandra, Pak. Absen 1 gimana? Absen 1. Absen 1 siapa ya? Absen gimana? Kamu setuju sama siapa? Sama Chandra. Oke, 24. Terima kasih. Nanti Komang cari waktu ya kalau memang mau dibahas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, terkait dengan latihan tersebut, kalau kalian mau diskusi di grup WA ya, sepertinya kalian diskusikan dulu dengan tim kelompok kalian, terus kemudian kalian diskusikan di grup WA. Terus kalau ada pertanyaan silakan di grup WA. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf tadi terlambat karena ternyata saya tidak mengira ternyata narasumbernya jadinya siang gitu. Saya pikir pagi. Akhirnya udah digeser bentrok juga. Terkait dengan pemindah tanganan BUMN, ya sedikit banyak sih saya bisa memberikan posisi dari Kementerian Keuangan DJKN terkait dengan proses tersebut ke Kementerian Perindustrian gitu ya. Itulah siap-siap kalau kalian nanti AIM, kalau yang berharap menjadi pejabat negara ya mau tidak mau kalian harus siap menyuarakan mungkin pendapat pribadi yang mewakili sebuah institusi. Nah, reputasi dan risiko. Kalau kalian menyajikan komunikasinya tidak gamblang dan jelas, ya publik akan menilai, oh SDM-nya Kementerian Keuangan seperti itu. Tapi kalau kalian bisa sukses dengan gamblang jelas menjelaskan, tanpa kehadiran seorang direktur pun, ya sudah mewakili direktur seperti itu. Nah, ini perlu latihan. Jadi, latihan dari mana? Dari dalam lah. Kalau ada diskusi, kalian aktif bersuara. Berbeda pendapat nggak masalah. Berbeda ngawur dalam artian ini yang dibahas apa, kamu ngomong apa, nggak masalah. Yang penting berani dulu. Tinggal nanti pasti akan diluruskan. Misalkan saja ternyata Patrick bilang, itu Abian salah itu, bukan itu maksudnya perkata diskusi kita, itu beda lain, itu topik lain, nanti itulah. Kira-kira demikian. Nah, nggak apa-apa. Oh, jadi si Abian tahu, oh masih dalam tahapan ini toh. Oke, berarti pasti dia akan berpikir kembali, oh seharusnya demikian. Nah, hal-hal itu akan melatih kalian untuk berkomunikasi. Apalagi nanti kalau kalian interaksi dalam bahasa di luar bahasa Indonesia. Dengan adanya banyak latihan, kalian memiliki diksi yang memang sesuai. Sama seperti bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia antara meninggal, wafat, mati itu kan konteksnya sama. Cuma penggunaannya kan berbeda. Kita bisa bilang tumbuhan itu mati. Itu logikanya berarti pas pilihan kita. Tapi masa kita bilang tumbuhan itu karena tidak disiram secara rutin meninggal, kan nggak pas juga kan? Nah, maksudnya itu. Jadi selain dari materi, mungkin kalian jangan takutlah untuk menyampaikan pendapat, meskipun pendapat kalian belum tentu disepakati oleh rekan yang lain. Ya nggak apa-apa. Saya sih kalau saya sih ya nggak tahu malu ya. Kira-kira demikian. Yang penting saya bersuara dulu. Dulu waktu kuliah juga begitu. Mohon maaf ini nggak usah dicontoh, ini jadi saya cerita. Kuliah saya duduk di depan kelas.
tapi saya tidur. Tapi nggak ketahuan, alhamdulillah. Begitu ada pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Ya udah, saya bertanya. Saya aja, Pak, kalau maksudnya ini gimana? Padahal mungkin tadi udah dijelaskan. Ya udah, saya bertanya lagi aja. Ya, itu tidurnya jangan dicontoh. Ya, memang kenapa saya tidur? Karena banyak aktivitas lain di kampus yang membuat saya lelah, capek, dan mau nggak mau harus kadang menyempatkan waktu untuk istirahat. Ya, kira-kira demikian ya. Jadi forum kuliah ini kalau bisa jangan hanya satu arah, kalian bisa juga berpendapat, berdiskusi, menyampaikan pendapat. Tentunya ada adat kebiasaan bagaimana orang menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan saja Abian sedang berpendapat, jangan langsung dipotong. Tunggu selesai dulu, baru dikomentari. Kira-kira demikianlah. Kita dengarkan dulu sampai selesai pendapatnya, baru kita bahas. Meskipun kita tahu yang disampaikan itu kurang pas ya, kita hargailah pendapatnya. Demikian. Mungkin itu sedikit tambahan saya di sore hari ini. Kalau tidak ada, masih ada waktu sekitar 24 menit, kalian bisa mendiskusikan secara sekilas, termasuk juga nanti pembagian tugas lah. Ini fokus di mana, ini fokus di mana, terus kemudian siapa, kapan kita berkumpul lagi untuk mendiskusikannya, karena 24 jam itu cukup pendek, jadi segera untuk disubmit. Kira-kira demikian. Mungkin itu ya. Cukup. Oke, kalau nggak ada, izin saya akhiri. Kalian masih ada waktu 24 menit untuk diskusi, tapi izin saya tutup kuliah. Kalian bisa atau kalian mau menggunakan ini, silakan. Saya aja. Saya izin live aja, live meeting. Kalian gunakan, nanti kalian live sendiri, gitu ya? Iya, Pak. Oh, nanti. Baik, Pak. Sebentar. Fadil udah aku jadikan co-host belum sih? Siap sudah, Pak. Udah, bisa end kan? Bisa end meeting kan? Iya, bisa kan ya? Aduh, sebentar.